Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerahnya, malam ini bersama keluarga dan seluruh jemaat di tempat masing-masing, kita dapat beribadah Natal bersama. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Dipersilakan Bapak atau Ibu anggota keluarga memimpin doa pembukaan. Berdoa dimulai. Amin. karena Yesus mau lahir di hati kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita beri pujian dan bersorak bagi Dia. Haleluya.
menyerahkan hati kita yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita butuh firman Tuhan. Kita tahu bahwa ada Raja yang lahir ke dunia. Dia adalah sahabat untuk setiap kita pada malam hari ini, pribadi lepas pribadi. Bukan suatu kebetulan kalau kita boleh merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga. Mari kita mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Firman jadi manusia dan di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Yesus kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau itu bagi setiap jalan. Kita berikan pujian sebagai doa kita. Haleluya. Firman jadi manusia. Amin Yesus. Kami yakin Tuhan di antara kita. Kau ada di tengah-tengah kami Bapa. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Yesus kau juru selamatku. Terima kasih Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau itu bagi setiap jalan. Silakan dengan pujian ini. Mari berdoa secara pribadi pada malam hari ini. Kau Tuhan bagiku. Di akhir tahun ini, Kau terang banyak kejadian ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita boleh introspeksi diri di saat ini. Apakah kita masih memandang Yesus? Yesus apakah kita masih memandang Dia Bapa? Dalam malam hari ini menjadi malam pemulihan buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Saya rindu Bapak Saudara. Secara pribadi kita menaikkan rasa syukur dan dengan doa pribadi akan menjadi penghalangmu hari-hari ini. Mari datang kepada Dia. Kalau kita Tuhan hanya sejauh doa Bapak Saudara. Yesus kasih Tuhan, terima kasih menandangkan Tuhan atas
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Kami tahu Bapa itu bukan suatu kebetulan kami boleh bersama-sama dengan orang terkasih Bapa, untuk boleh bersama-sama beribadah datang kepadamu Tuhan, memuji dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam hari ini kami butuh firman-Mu. Mari Engkau tutup bungkus hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biar firman itu boleh disampaikan dengan baik dan benar Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Bagi setiap kami yang akan mendengarkan Tuhan, beri kami hati agar kami dapat dibentuk Bapa, yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ini adalah menjadi doa kami. Kami sambut kepada firman Tuhan yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, dalam ibadah Natal kita malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang sesuatu. Tema Natal kita adalah Natal di hati. Saya berdoa saudara-saudara supaya Natal kali ini benar-benar membawa sesuatu yang sangat berarti dalam hidup kita. Sama-sama kita akan membaca beberapa teks. Yang pertama, kita baca dulu Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Saya baca untuk kita, kalimatnya bertuliskan demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada sebuah peristiwa yang tidak pernah diduga oleh seorang gadis yang bernama Maria. Pada satu kali malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, mengatakan bahwa dia mendapatkan kasih karunia yang besar dari Tuhan. Dan karena itulah apa yang pernah dinubuatkan oleh Yesaya tergenapi dalam diri seorang Maria. Ia akan hamil, mengandung, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Meskipun dia masih seorang gadis. Lalu, malaikat tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Ia juga menjelaskan, kelak anak ini akan tumbuh besar, membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Maria kemudian bertanya, "Bagaimana mungkin semua itu terjadi karena aku belum bersuami?" Lalu malaikat Tuhan berkata, "Tuhan yang akan mengerjakan semuanya itu, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil." Saudaraku, dengan penuh iman, dengan penuh kesungguhan dan ketaatan kepada Tuhan, Maria langsung berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu." Ini bukan saja perkataan iman. Ini bukan saja pengakuan tentang seorang hamba Tuhan. Tapi ini tentang sebuah komitmen untuk berani membayar harga dari sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Itu bagian pertamanya, saudara. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Saya baca untuk kita dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai 19. Saya baca untuk kita, saudara-saudara, kalimatnya bertuliskan demikian. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, hal yang kedua yang saya ingin kita belajar malam ini adalah peristiwa hamilnya atau peristiwa mengandungnya Maria, saudaraku,
9 bulan sudah menimbulkan banyak hal. Apa yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan dalam situasi seperti itu? Ketika tiba waktunya Maria melahirkan, bersamaan dengan sensus penduduk. Itu sebabnya Bethlehem, kota kecil, menjadi sebuah tempat yang penuh dengan pendatang-pendatang yang datang dari luar. Meskipun mereka punya hubungan kerabat atau punya hubungan keluarga dengan penduduk Bethlehem. Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat penginapan. Mereka menempati tempat seada-adanya. Bayi Yesus pun diletakkan di dalam palungan. Tapi peristiwanya tiba-tiba berpindah. Malaikat Tuhan tidak datang kepada Maria dan Yusuf, tetapi malaikat Tuhan itu datang kepada sekelompok gembala yang sedang menjaga kawanan domba di malam hari. Pasukan malaikat Tuhan menyampaikan berita bahwa telah lahir seorang juru selamat yang akan membawa orang Israel, yang membawa semua orang kembali kepada Tuhan. Dan saudaraku, malaikat pun menyampaikan ciri-ciri dari bayi yang dilahirkan itu. Dengan cepat gembala-gembala itu pergi menemui Yusuf dan Maria dan mendapatkan bayi itu. Betapa sukacitanya mereka. Lalu mereka menjelaskan apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka. Dan banyak orang yang mendengarnya terheran-heran. Mengapa semua hal besar ini dapat terjadi? Saudaraku, ada satu catatan yang menarik. Bila di bagian awal Maria menempatkan diri sebagai seorang hamba Tuhan yang mengizinkan segala hal baik terjadi pada dirinya, maka pada bagian yang kedua ini, saudaraku, dengan teliti Lukas mencatat dalam ayatnya yang ke-19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Tentu saja Maria sebagai pelaku, tentu saja Maria sebagai orang yang mengalami peristiwa kehamilan dan melahirkan itu, dia masih menyimpan banyak hal. Kenangan pertama bersama-sama dengan malaikat itu begitu membekas. Itu sebabnya dia mencatat dengan baik, menyimpan segala perkara itu, lalu dia merenungkannya. Saudara-saudara, beberapa waktu sebelum ini, pemazmur pernah menulis begini, saudara. Dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11 dia berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepadamu." Kemudian di awal-awal pemazmur menulis dalam pasal 1 ayat 1 dan 2. "Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang penuh iman, sebagai orang yang menempatkan diri sebagai seorang hamba Tuhan, maka Maria, saudara-saudara, bukan hanya menyimpan firman itu, tetapi dia merenungkan. Ada banyak hal, saudaraku, tahun 2020 ini begitu menggoncangkan dunia. Sejak bulan Maret pertengahan sampai hari ini, kita masih dihantui dengan pandemi. Dan saudara-saudara, apakah saudara menyimpan semua itu dan merenungkannya? Apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini? Maria 9 bulan hamil, lalu dia merenungkan itu. Dia menyimpan hal-hal baik yang Tuhan pernah firmankan kepadanya. Dan dia merenungkan
Dia tahu ada babak baru, dia tahu ada pengalaman baru, dia tahu ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan itu luar biasa, saudaraku. Maria menyimpan dan merenungkannya. Saya berharap, saudaraku, Natal kali ini dengan situasi yang berbeda akan membawa kita untuk segera sadar Tuhan sedang berkarya. Dan karya Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Simpan itu baik-baik, renungkan. Dan bila malam ini kita masih ada, maka itu adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Hal ketiga yang saya mau kita belajar dari Maria ini. Sekarang saya mengajak saudara untuk membaca Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lagi-lagi, saudaraku, Maria menyimpan peristiwa penting ini di dalam hatinya. Apa peristiwa itu, saudara-saudara? Peristiwa itu adalah sebuah tradisi yang sering terjadi dalam kehidupan orang Israel adalah mereka beribadah di Yerusalem setiap 1 tahun sekali, saudaraku. Dan Yesus dibawa ke tempat itu pada hari raya Paskah. Sementara orang tuanya mempersembahkan korban, maka Yesus berkumpul bersama-sama dengan teman-teman sebayanya untuk belajar dan mengerti lebih banyak tentang Taurat Tuhan. Dia bertanya jawab dengan para ahli. Tanpa terasa, saudara-saudara, prosesi pun selesai dan mereka kembali lagi ke Nazaret. 3 hari perjalanan, saudara-saudara, sudah berlalu. Lalu mereka baru sadar bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Kembalilah mereka ke Yerusalem untuk mencari tahu. Dan betapa kagetnya mereka ketika mereka mendapati bahwa Yesus sedang belajar. Yesus sedang bertanya jawab. Yesus sedang berlatih dan belajar secara lebih mendalam tentang Taurat. Sebenarnya, saudara-saudara, menurut tradisinya Taurat, Yesus itu sedang ujian, saudara-saudara. Dia sudah melewati masa Bet Hamidras dan sekarang dia memasuki masa Bet HaSefer, di mana dia mendalami Taurat untuk nanti bersiap akil balik dan melakukan Taurat secara penuh. Tidak lagi di bawah pengasuhan orang tua. Dan hasilnya luar biasa, saudara. Lalu Maria berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kami mencari-cari engkau sekian waktu lamanya?" Ini versinya saya, saudara. Lalu Yesus memberikan jawab, "Tidakkah aku juga harus ada di rumah Bapakku?" Peristiwa itu begitu membekas, saudara-saudara, dan Maria menyimpan itu di dalam hati. Sesuatu, saudara-saudara, yang dirasakan oleh Maria 12 tahun lewat. Maria belum lupa dengan peristiwa malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya. Maria belum lupa dengan peristiwa gembala-gembala meneguhkan kelahiran Yesus. Kali ini Maria juga tidak lupa, saudara. Meski sudah 12 tahun berlalu, ada peristiwa besar yang terjadi dan hari-hari ini sedang digenapi. Maria menyimpan segala itu di dalam hatinya, saudara. Ia tahu bahwa Yesus bukan hanya lahir, tapi Yesus juga ada di hatinya, saudara. Itu sebabnya hari ini saya mengambil judul Natal di Hati. Nah, dari 3 peristiwa ini, saudara-saudara, saya mau kita mengambil nilai-nilai baik
yang secara rohani kita bisa belajar, saudaraku. Yang pertama, saya mau saudara mengerti, siapapun kita, saudara-saudara, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang beriman, kita adalah orang-orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan, memiliki pengalaman hidup bersama-sama dengan Yesus Sang Juru Selamat. Bertahun-tahun berlalu, kita melewati Natal yang begitu meriah, begitu megah. Bahkan kita bisa sewa tempat-tempat yang baik, seperti hotel misalnya. Tapi kali ini kita harus merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Maria pun harus melahirkan dengan cara yang berbeda. Bukan di rumah sakit, ataupun di tempat-tempat yang layak. Justru pada waktu dia lahir, tidak ada tempat baginya. Ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa dunia yang sedang berubah, dunia yang terus berubah, akan membawa hal-hal baru untuk kita. Tahukah saudara-saudara bahwa ketika kita merayakan Natal hari ini, Tuhan mengizinkan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Kita mengadakan ibadah Natal secara online, saudara-saudara. Sebegitu luar biasanya pengalaman ini. Dan buat saya, saudaraku, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan masa depan. Tuhan sedang mempersiapkan segala hal yang baik untuk kita. Dan hal yang ketiga yang saya mau saudara mengerti adalah, apapun yang terjadi selama 1 tahun terakhir ini, saudara-saudara, dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, sama seperti Maria, sebanyak tahun dia belajar, dan hari itu dia melihat apa yang terjadi atas Yesus. Begitu luar biasa. Hari ini saya mau saudara mengerti, begitu kita belajar firman, begitu kita merayakan Natal dalam situasi yang seperti ini, saudara-saudara, saya berdoa kepada Tuhan, biarlah Natal bukan hanya sebuah peristiwa, biarlah Natal bukan hanya sebuah kenangan, biarlah Natal bukan hanya sebuah celebration, biarlah Natal bukan hanya sebuah pesta, tapi Natal adalah sebuah pengalaman. Yesus lahir di hatimu dan di hatiku. Yesus lahir dalam hati kita, saudara. Karena itulah yang akan menolong kita. Itulah yang akan memampukan kita untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi. Yesus ada di hati Maria. Yesus tinggal dalam hidup Maria. Dan Yesus juga hadir dalam hidup kita hari ini. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, biarlah Yesus benar-benar lahir di hati kita. Biarlah Yesus menjadi raja dalam hidup kita. Dan biarlah Yesus menguasai hidup kita. Dengan demikian, saudara-saudara, Natal tahun ini akan menjadi sebuah Natal yang sangat berarti buat kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami merayakan Natal tidak seperti biasanya. Sama seperti Maria dulu mengalami, tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang baru. Dan kami tahu Engkau sedang berkarya. Di tengah-tengah pandemi ini kami justru melihat tangan Tuhan yang berkuasa sedang berkarya di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, lahirlah Engkau dalam hidup kami. Lahirlah Engkau di hati kami masing-masing. Sehingga Natal tahun ini benar-benar menjadi sebuah pengalaman baru untuk kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berkati setiap jemaat yang mendengar firman-Mu. Berkati kami yang menikmati ibadah Natal malam hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.
dipersilakan gembala dan para pengurus untuk menyalakan lilin hari ini. Dimulai dari Bapak dan Ibu Gembala. Dilanjutkan dengan Ibu Asyen. Ibu Lina. Ibu Herlina. Selanjutnya Bapak Yono dan Saudara Victor. Memancarkan terang dan sangat berarti di tengah kegelapan. Yesus terang dunia. Yesus ingin kita anak-anaknya menjadi terang dimanapun kita berada. Mari jadikan Natal sebagai momen untuk berkomitmen menjadi terang dimanapun kita berada.
Haleluya. Saudara-saudaraku, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan menyelesaikan ibadah Natal kita malam hari ini. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah Natal kami malam hari ini Tuhan. Berkatilah keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi, dari seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Sehat-sehatkan mereka, beri perlindungan dan penjagaan-Mu senantiasa ya Tuhan. Berdoalah juga kami bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka juga menikmati berkat Natal yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang lain, yang juga merayakan ibadah Natal, Engkau juga menolong dan memberkati mereka sekalian. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati.